Dokter Jodoh, sahabat setia, curhat Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar sahabat sekalian, dimanapun Anda berada? Masih bersama saya Setia Furqan Khalid di Dokter Jodoh. Terima kasih pada sahabat yang sudah melayangkan curahan hatinya di dokterjodoh@gmail.com. Dan bagi ada yang masih mau untuk memberikan curahan hatinya atau pertanyaannya, silahkan layangkan pertanyaan Anda atau curahan hati Anda di dokterjodoh@gmail.com. Ada seorang member kelas jodoh yang sharing pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya X, anggap aja Mbak Fulan, ingin curhat dan minta masukannya, Kang. Boleh juga ceritanya dibahas di podcast, Kang, tapi nama tetap sama, Kang. Siap. Jadi begini, Kang. Ibu sudah sekitar 3 tahunan ini ingin saya segera menikah dan saya sudah berusaha coba bertaruh berkali-kali, gagal. Dan bahkan teman-teman, saudara juga sudah mengenalkan Ikhwan, tetap gagal. Sampai sekarang juga belum bertemu jodohnya, Kang. Saya sebetulnya menyukai seorang lagi. Sebut saja V. Yang dikenalkan tante saya, Kang. Dia itu idaman saya, Kang. Soleh, mapan, mengerti agama dan dewasa. Tapi kami berkenalan sudah 3 tahun ini, juga dia hanya PHP, Kang. Gak ada kejelasan atau hanya saya saja yang terlalu berharap. Sampai akhirnya keluarga pun menyarankan buka hati untuk yang lain. Kemudian saya coba move on, Kang. Tapi kenapa yang hadir di mimpi tiap setelah sholat istikharah orang itu terus, Kang. Sampai memasuki tahun ini 2020. Ibu saya semakin gencar maksa saya nikah tahun ini juga. 2021 mungkin ya. Padahal belum tahu sama siapa, Kang. Karena ibu saya pun gak punya calon untuk saya, Kang. Itulah yang membuat saya stres, Kang. Karena setiap hari ibu saya chat WA dengan kata-kata seperti meneror yang cukup buat saya menangis, sedih, stres, Kang. Saya bingung harus bagaimana. Setiap berkenalan dengan Ikhwan selalu tidak ada yang sesuai dengan hati saya. Ibu selalu bilang asal yang mau melamar udah langsung terima aja. Tapi kan saya berpikir panjang ya, Kang. Masa saya mau menikah asal terima lelaki saja? Kan nikah itu 1 kali seumur hidup. Ingin saya yang terbaik. Sebetulnya saya gak perlu yang mapan, Kang. Cuman ingin yang penghasilannya tetap dan sudah menjamin. Tidak perlu yang tampan. Sampai saya akhirnya mencoba untuk menerima kekurangan Ikhwan, tapi berujung Ikhwannya yang menggagalkan. Saya harus gimana, Kang? Mohon saran dan masukannya, Kang. Terima kasih. Terima kasih buat sahabat Fulan lah ya, dari member kelas jodoh. Ini menarik, Bang. Sahabat sekalian, saya pernah membahas ini di buku saya, Rahasia Magnet Jodoh. Kenapa sih kita menjadi anti magnet jodoh? Seringkali yang bermasalah bukan orang lain, bukan tidak ada jodohnya, tapi kita yang menutup diri dari kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan jodoh. Bukan tidak ada bantuan, bukan tidak ada jodoh yang cocok, tapi kita yang membuat standar yang terlalu tinggi, atau kita berharap dengan seorang laki-laki yang laki-laki itu ternyata memang bukan jodoh kita atau PHP, pemberi harapan palsu. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sahabat sekalian, khususnya pada Mbak Fulan ini, Anda harus cleansing dulu diri Anda. Anda punya patokan yang begitu berat, yaitu seorang laki-laki yang berharap Anda harapkan bisa menikahi Anda. Yang mapan itu, yang tampan itu, yang punya agama yang bagus itu. Tapi kalau dia agama bagus, kenapa dia malah mendekatimu 3 tahun tapi dia tidak menikahimu? Standar bagus itu yang seperti apa? Maka ketika seorang laki-laki itu akhirnya tidak menikahi engkau, jangan sedih. Karena laki-laki yang baik, dia tidak akan memberikan waktu yang lama untuk kau menunggu dirinya. Ia akan menghalalkanmu, atau dengan gentle ia akan meninggalkanmu dengan baik-baik. Dia akan mengatakan bahwa dia belum siap menikah. Dia tidak akan menggantungkan dirimu seperti ini. Kenapa sekarang kau tidak menikah? Kenapa setiap ada laki-laki yang datang kau selalu menolaknya? Karena kau masih punya standar itu. Standar yang terlalu tinggi dan tidak ada. Sekarang beranikah kau menantang laki-laki yang kau inginkan itu, yang masih selalu hadir dalam setiap mimpimu?
Beranikah kau mengatakan pada dirinya atau pakai pihak ketiga, siapkah kau menikahi saya? Kalau kau sudah melakukan itu lalu ternyata dia bilang belum siap, maka segeralah move on. Ingat, terimalah seorang laki-laki yang apa adanya, tapi dia siap untuk membangun cinta karena Allah. Membangun cinta denganmu karena Allah. Yang siap menerima kekurangan dan kelebihanmu. Ingat, jangan selalu melihat kekurangan orang lain, padahal kita masih banyak kekurangan diri. Jangan selalu melihat dan memilih yang lebih, yang hebat, yang mapan. Tapi bisakah kita mapan bersama, sejahtera bersama? Wanita yang siap menerima laki-laki yang sudah tampan, sudah mapan, sudah punya semua banyak. Tapi wanita yang siap berjuang dari nol, dari bawah, sampai laki-lakinya sukses. Ini yang tak mudah. Tapi saya harap itulah engkau. Karena ketika kau memilih seorang laki-laki yang punya potensi di masa yang akan datang, dan laki-laki itu adalah laki-laki yang baik, ketika laki-laki itu sudah ada di titik tertingginya, dia tidak akan pernah melupakan perjuangan engkau yang sudah berjuang bersamanya dari kecil, dari bawah, merintis sampai ke atas. Mulailah dari nol. Saya Stefron Holid, Dokter Jodoh. Buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.